Mari kembali bertemu. Geng jahat, kelompok hewan di luar hukum. Dipimpin serigala jahat bersama rekannya, Nona Laba-Laba, Tuan Hiu, Tuan Piranha, dan Tuan Ular, dihidupkan dengan kocak oleh pembuat film. Jika kalian menyukai Geng Jahat di bagian pertama, tunggu apa lagi? Bagian kedua sudah hadir. Ayo kita lihat bagaimana geng ini setelah berpindah ke jalan benar. Film dibuka dengan waktu sebelum bagian pertama 5 tahun lalu. Saat kelima, orang ini menyelinap ke rumah Taipan Soliman untuk mencuri mobil kesayangannya yang belum pernah dikendarai. Tugas dibagi sesuai keahlian. Nona Laba-Laba, Mes, Tarantula, hacker hebat, mengambil alih sistem pengawasan. Selanjutnya, Tuan Hiu, Shark, master penyamaran dengan ribuan wajah. Berpura-pura jadi petugas keamanan. Ia menyamar begitu sempurna hingga tak ada yang tahu. Di akuarium mewah milik Taipan, Tuan Piranha, Piranha, disebut bom tak terduga, siap bertarung dengan siapa saja. Juga mendapat tugasnya, Tuan Piranha berenang keras, ciptakan pusaran air besar di atas kepala Taipan. Saat itu, Tuan Ular, Snake, ahli buka brankas, gabung tim. Ia gurat kaca jadi lingkaran. Bersama pusaran dari Piranha, buka jalan untuk serigala, Wolf, pemimpin, menyelinap masuk. Melihat kelompok ini, Soliman panik. Tapi target mereka bukan dia, melainkan mobil kesayangannya. Berhasil. Saat pergi, geng, orang jahat, tinggalkan. Bom, kembang api rayakan hasil curian. Belum selesai, mereka balapan di jalanan. Polisi mengejar cuma hirup asap. Pengejaran seru seperti Fast and Furious versi hewan atau animasi anak. Pengejaran lucu dan menggemaskan di dunia film. Motor polisi bawa puluhan orang kejar geng pencuri mobil. Gagal tangkap, malah dibuat terpana. Depan belakang dikelilingi mobil polisi. Tak ada jalan keluar, cuma tanjakan ke sungai besar. Lihat Derek di sana. Nona Laba-Laba bertindak. Ia buka laptop dengan tangan dan 8 kaki lincah. Beberapa menit hak sistem Derek. Saat mobil melayang dari tanjakan, di tengah kagetnya polisi, Derek tarik mobil kembali. Motor polisi di belakang berhasil jatuh ke air. Sementara geng jahat kita kembali ke darat dengan selamat. Sekaligus buat kerusakan besar bagi polisi di sisi lain. Masa lalu gemilang yang patut dirayakan. Kini, lanjut ke bagian kedua. Kita kembali ke masa kini. Di pagi hari saat serigala memulai hidup baru di Los Angeles. Tak hanya serigala, tapi seluruh geng jahat, usai keluar penjara, memulai dengan catatan bersih. Hal pertama yang harus mereka lakukan untuk berbaur adalah mencari pekerjaan baru. Kita lihat satu persatu anggota. Ya, serigala pergi ke bank yang pernah mereka rampok 3 kali untuk minta kesempatan kerja. Awalnya, berkasnya hampir ditolak. Tapi karena niat tulusnya, direktur bank akhirnya terima berkasnya. Karena ini, serigala senang keluar kantor. Pikir dia akan diterima kerja. Baru keluar, lupa sesuatu dan kembali. Dia lihat sendiri direktur bank beri kesempatan baru, yakni kesempatan bagi mesin pemotong kertas untuk menghancurkan berkasnya. Usai wawancara gagal, serigala murung kendarai mobil tuanya kembali ke markas kelima teman. Agar tak ketahuan gagal cari kerja. Di lift serigala tahan senyum saat jumpa teman-temannya. Tempat ini tak lagi penuh emas. Kini usang dengan sofa robek. Semua sesak nonton berita. Di kota, pasca mereka tobat, muncul pencuri berjuluk hantu pencuri. Ia sangat cepat, cuma 3 menit per lokasi. Mirip gaya lama geng jahat. Ini buat media dan polisi curiga. Kaitkan dengan kelima teman. Kapolsek bilang, gunung bisa berganti. Tabiat sulit berubah. Belum pulih dari kaget, kejutan lain datang. Tuan Ular, absen sejak awal film, akhirnya muncul. Bukan murung karena gagal kerja. Snake malah ceria luar biasa. Ia berpakaian rapi, ekor pegang segelas matcha, telinga pakai headphone besar. Baru sampai, Snake ganti baju, lalu keluar lagi di bawah keterkejutan semua. Sebelum pergi, Ular bilang tak usah tunggu malam ini. Lalu masuk lift tinggalkan rumah. Tak tahan kesal saat Ular pergi. Serigala juga pergi temui gubernur, alias Diane, alias Cakar Merah. Pencuri legendaris dulu. Mereka berlatih tinju, saling tukar jurus. Tapi sekilas terlihat serigala jadi karung tinju untuk Diane. Secepat apapun ia menghindar, tetap kena pukulan gubernur. Bahkan,
Satu pukulan Diane mudah buatnya terbang ke tumpukan matras di sudut ruangan. Lebih parah, saat ia nekat tantang Diane, ia berhasil dipukul gubernur hingga mata memar, lalu pingsan. Saat sadar, masih setengah sadar, gambar Diane menempelkan es ke matanya bikin keduanya tersentuh. Tapi akhirnya mundur, ini kan film animasi. Tiba-tiba, pintu gym terbuka, sekretaris gubernur muncul, redakan kecanggungan. Usai umumkan jadwal, merasa suasana aneh, ia cepat pergi. Keduanya saling pamit dan pulang. Saat mau pergi, Tuan Serigala lihat berita soal hantu pencuri. Ia seperti sadar sesuatu, lalu senang tinggalkan gym. Kita ke kantor polisi, yang pusing dengan kasus beruntun. Kekacauan hingga tak terlihat seperti kantor polisi. Saat Kapolsek buka pintu, pahlawan kita sudah menunggu. Tentu saja untuk jadi orang baik. Ia datang jelaskan ke Kapolsek soal petunjuk yang terlewat. Dari membobol gerbang keamanan tempat pencurian, hingga penyamaran, sampai rute masuk, satu persatu, semua diselesaikan. Geng jahat, dalam hitungan menit. Akhirnya, kunci segalanya adalah motif. Untuk memecahkannya, hanya satu orang bisa membantu, Tuan Ular. Tapi kini panggilan ke dia cuma dapat kotak suara. Tapi itu cukup, Serigala temukan petunjuk, tahu target pencuri, logam langka McGuffenite, atau mungkin emas. Setelah dapat petunjuk, langkah berikutnya adalah cari target berikut pencuri. Sampai di situ, tak bisa lanjut. Kapolsek suruh grup pulang. Di perjalanan pulang, saat urutkan waktu pencurian, tiba-tiba Serigala curiga pada Tuan Ular. Waktu kejadian cocok saat ular tak di rumah. Bikin grup curiga padanya. Saat itu, Kapolsek telepon. Ia bilang target berikut pencuri adalah sabuk juara Lords of Lucha malam ini. Khawatir teman terbongkar, 4 anggota lain putuskan ke pertandingan. Mereka sengaja datang sebelum Kapolsek. Pukul pingsan dia, tinggalkan catatan maaf di saku jaket, lalu kunci dia di toilet umum terdekat. Akhirnya, mereka temukan Tuan Ular, tapi tak seperti dugaan. Ular datang bukan untuk mencuri, melainkan kencan, pacarnya burung berbulu biru bernama Susan. Lega karena pencuri bukan teman. Mereka putuskan tangkap pencuri McGuffenite. Sosok yang dicurigai muncul. Babi juara ring. Tak ada yang bisa tangkap dia. Siapapun yang coba, mudah dia kalahkan. Bahkan ular diikat jadi balon. Untuk tangkap dia, kelima anggota harus serang bersama. Baru bisa. Sementara kendalikan. Tapi ternyata, ini jebakan. Geng benar-benar terperangkap. Mereka dicap perusak turnamen sabuk. Saat itu Kapolsek sadar kembali. Sebelum semua jelas, mereka putuskan, lari adalah langkah terbaik. Kabur dengan bantuan Susan, pacar baru ular. Setelah mereka pergi, Babi hubungi seseorang laporkan hasilnya. Berita menyebar cepat. Saat Serigala telepon Diane, ia sudah tahu. Awalnya marah, tapi setelah dengar penjelasan, Diane percaya temannya. Ia janji bantu selidiki, tapi bilang Serigala jangan percaya siapapun kecuali dia. Beruntung, Diane batalkan semua janji hari itu. Putuskan cari tersangka pertama, Marmut yang dipenjara di bagian 1. Sesampainya, kejutan, Marmut tak lagi gendut. Kini jadi atlet angkat beban dengan otot bak abis minum soda kue. Bikin Diane melongo. Sementara Serigala, usai telepon, kembali ke mobil yang Susan, pacar ular, gunakan untuk kabur. Saat mereka pergi, Babi diring hubungi seseorang. Laporkan umpan jebakan mereka berhasil. Di mobil, buka pintu belakang. Serigala lihat teman-temannya tidur pulas. Dari kursi pengemudi, anak panah bius melesat, tepat mengenai hidungnya. Kini Susan tunjukkan wajah penutupnya. Tadi, saat nyetir, ia sengaja beri permen berisi obat. Semua makan kecuali Serigala, jadi ia pakai cara lain untuk lumpuhkan dia. Sadar kembali, kelima orang mendapati diri terikat di gudang. Seorang wanita jaguar muncul, mengaku sebagai hantu pencuri, Kitty Cat. Dalam geng ini, selain dia, ada 2 orang yang tadi kita temui. Pertama, yang di ring, Pigtail, punya kekuatan besar, sulit dikalahkan. Yang lain adalah Susan, berjuluk Doom. Geng ini, selain mencuri logam langka dalam jumlah kecil, kini ingin lakukan perampokan besar dan butuh bantuan kelima orang ini. Mendengar itu, Serigala ingin tolak. Ia minta bebaskan kelimanya agar teman-temannya pergi dan anggap tak tahu apa-apa. Tapi Kitty Cat tak setuju. Ia tunjukkan video Diane saat masih jadi cakar merah.
Kitty Cat ancam sebarkan video itu untuk hancurkan hidup Diane jika serigala tak bantu. Tanpa pilihan, Tuan Serigala putuskan lakukan perampokan terakhir demi lindungi temannya. Ia tak mau Diane kehilangan segalanya. Kesepakatan jadi, geng jahat dibawa keluar untuk lihat target yang harus mereka rebut, sebuah roket. Ini bukan sekadar rampasan, tapi untuk pamer kekuatan. Untuk dapatkan roket, mereka harus menyusup lewat gelang yang selalu dipakai bos di sini. Dapatkan gelang itu tak hanya buka gerbang, tapi juga kendalikan segalanya, termasuk menembak roket. Untuk ambil gelang, 8 orang bagi tugas. Masing-masing punya peran untuk menyusup ke pesta pernikahan pria itu. Misi menyusup, curi gelang, dan perampokan terakhir dimulai. Seperti biasa, Tuan Hiu menyamar sebagai pegawai di tempat ini. Bantu Dum yang berperan sebagai pelayan pesta. Mereka tahu Moon, pemilik roket, pakai kacamata AR untuk kenali orang layak diajak bicara. Yang lolos kacamata itu dapat 60 detik berbual. Waktu ideal untuk lepas gelang. Tuan Piranha di luar, lumpuhkan penjaga agar Tuan Ular masuk sukses. Saat ular masuk, ia keluarkan alat buka kunci. Dalam beberapa gerakan, ia buka lemari listrik terkunci 3 gembok nomor. Pasang bom cepat. Sebentar kemudian bom meledak, matikan seluruh sistem keamanan. Kini giliran Nona Laba-Laba dan Pigtail. Pigtail berpura-pura jadi teknisi listrik darurat. Bawa Nona Laba-Laba masuk untuk retas sistem. Saat itu, Tuan Serigala sampai di pintu. Menyamar sebagai Buck Wolford untuk menyelinap ke pesta. Di bawah kekhawatiran Kitty Cat saat ia potong antrean. Akhirnya ia sukses dekati tuan rumah pesta. Sayangnya, belum sempat bicara, ia ketemu kenalan. Taipan Soliman, nyaris gagal ambil gelang dan ketahuan. Saat semua tegang di bawah. Di atas, Tuan Ular selesai tugas. Buru-buru cari Dum. Ini buat Dum kaget. Jatuhkan senjata bius ke bawah. Kebetulan, anak panah kena pengantin wanita. Buat ia pingsan, lalu dibawa Tuan Hiu ke ruang dalam. Waktu upacara tiba, dalam kebingungan tak tahu cara selesaikan. Tuan Hiu tak sengaja buat pastor pingsan. Tak ada pilihan lain. Dan karena gelang belum diambil, 8 orang putuskan. Serigala menyamar jadi pengantin wanita. Tuan Hiu jadi pastor. Dengan trik kecil di tengah kekacauan yang dibuat Soliman, Tuan Serigala sukses ambil gelang, kembalikan pengantin ke posisinya, dan kabur bersama yang lain. Kita kembali ke Diane, yang sedang bicara dengan marmut di selnya. Ia tahu McGuffy Knight berasal dari kristal penyerap emas. Berbuat jahat tanpa tenaga sedikit pun. Diane juga tahu. Sebelum ia datang, seseorang sudah temui marmut. Berkat petunjuk ini, Diane kenali Kitty Cat. Kembali ke geng jahat. Serigala kira bisa pancing Kitty Cat ungkap semua. Rekam untuk laporkan dia. Sayangnya, Kitty Cat sadari. Ia ikat grup. Gunakan McGuffy Knight tarik semua ke arahnya. Ia mulai unggah video soal Diane. Lalu pergi. Jalankan rencana baru. Tuan Serigala lolos dari tarikan. Tapi tak bisa hentikan unggahan video. Seketika, video terunggah. Tuduhan pada marmut dibatalkan. Ia dibebaskan. Diane, yang terdampak langsung, dikendalikan dan dipukul pingsan oleh trio itu. Meski ia temukan mereka duluan dan sempat unggul. Akhirnya ia ditawan di roket sebagai sandera. Kelima orang di gudang ditangkap polisi. Tapi di detik akhir, saat roket mau diluncurkan keluar angkasa, Kapolsek hentikan mobil. Gunakan helikopter bantu mereka dekati roket. Roket meluncur. Kelima orang susah payah masuk ke dalam. Mereka lihat trio itu mulai rencana. Ciptakan McGuffy Knight untuk serap emas. Magnet dengan daya tarik emas dari McGuffy Knight berhasil dibuat. Itu serap semua emas dari dalam bumi. Tarik keluar angkasa. Disambut sorak gembira Kitty Cat. Daya tariknya kuat. Bikin grup Tuan Serigala kesulitan saat keluar pisahkan kapal. Bahkan ular terjebak dengan buaya. Butuh bantuan dari dalam. Kitty Cat tolak bantu. Ia perintahkan Dum dan Pigtail keluar tutup ventilasi. Tuan Serigala masuk. Ia hadapi Kitty Cat. Kena beberapa pukulan. Tapi sukses ambil gelang dari tangannya. Pisahkan kapal dari poros hingga tak bisa balik ke bumi. Gagalkan rencana Kitty Cat. Saat Kitty Cat marah, mau serang, Diane muncul. Ia hajar jaguar itu hingga tak bisa lari dan pingsan. Saat Serigala lihat Diane, keduanya peluk dan cium. Tandai langkah lewati batas pertemanan. Di depan teman-teman yang baru diselamatkan. Kirain semua aman, tapi kapal rusak parah jatuh bebas ke bumi. Akhirnya, mereka selamat.
tapi dengan identitas baru. Kelima orang dan Diane diundang ke tim Aliansi Perlindungan Galaksi Super jadi agen rahasia. Trio penutup tak lolos dari penjara. Tapi Doom, alias Susan, tetap cinta pada Tuan Ular. Itulah petualangan seru geng jahat. Apa pendapat kalian tentang animasi lucu ini? Jika suka, jangan lupa like dan komen buat kami. Yang belum subscribe, cepat daftar biar tak ketinggalan video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.